got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Three old thoughts, new guap. Bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali di channel ini. Nah, teman-teman apa kabar? Semoga kalian menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Raka dan di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ada Binar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Binar. Kami berdua berasal dari SMA Negeri 1 Banjar, kelas 10 IPS 2. Nah, kami berasal dari sekolah yang Iya. sama, SMA 1 Banjar. Sekolah terkeren di Banjar. Ya, Yoi. mantap. Nah, Binar, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Binar Ya. sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast sederhana ini. Kemana damang Binar? Alhamdulillah, damang. Mas langsung lah. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Terima kasih Binar. Ya, Nah, gini Binar, kita akan membicarakan tentang pandemi ini. pasti nggak asing ya ditinggal kalian gitu. Iya, pandemi. Udah kan- bosen dengernya lah pandemi COVID Ya, ini. pandemi. Iya. Nah, Binar gimana sih pandangan Binar terhadap pandemi? Mungkin kita bakal flashback dulu ya ke awal COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Oke. Yang waktu kasus 2 orang itu, Iya. yang salah satunya itu namanya Sita Tiasutami. Oke. Jadi dia itu pulang dari luar negeri karena ada urusan. Padahal sebelumnya pemerintah itu udah melarang masyarakat Indonesia buat pergi ke luar negeri karena kan di luar itu lagi bahaya gitu sama COVID-19. Iya. Tapi dia ngeyel terus Iya, malah pas pulang ke Indonesia positif COVID-19. dan itu malah menyebarkan Iya. satu negara, guys. Ih, ngeri banget. Terus pas baca komentar di YouTube juga banyak yang ngejat dia karena dia itu katanya beban negara. Aduh. Karena dia banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus anggota keluarganya ada yang meninggal gitu. Kasihan juga Iya. ya. Nah, oke. Nah, Binar, gimana sih pandangan Binar terhadap orang-orang yang susah banget gitu percaya pada COVID? Kan banyak orang-orang nih ya Iya. yang nggak percaya sama COVID, bahwa Iya, ini betul. tuh sebuah konspirasi pemerintah saja gitu. Iya. Padahal kan nyata gitu. Menurut Binar gimana pandangan Binar terhadap orang-orang yang benar-benar gak percaya pada COVID? Mungkin orang-orang yang gak percaya sama COVID itu karena mereka sebel ya karena kehilangan pekerjaan. Oke. Terus takut ada yang vaksin juga. Jadi mereka itu takut vaksin karena apa ya namanya itu? Takut gimana ya, efek samping dari Iya, vaksin efek itu. samping itu. Ya takut parah ya. Padahal kalau kalian Iya. vaksin gak akan jadi Gak kodok. bakal. Bahkan Terus itu teh dari mulut ke mulut ya. Karena misalnya satu orang, Iya. jangan divaksin bahaya gitu. Ah. Terus ke orang lain juga. Jadi banyak yang gak percaya COVID gitu. Padahal kan korbannya itu udah banyak. Gitu. nah itu berarti salah oknum ya Iya. yang Memprovokasi. Nah itu libet, ada maaf nih. Iya. Nah, oke, berarti gimana Binar? Iya. Terus kan namanya juga manusia ya. Ah. Kita itu harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Hmm. Kan waktu pertengahan Maret itu kita diliburkan sekolah 2 minggu ya. Oh iya. Kan pas itu I was having fun, seneng. Siapa sih yang nggak suka libur gitu ya? Saya. Iya. Terus kan liburnya juga ada di tengah semester. Biasanya juga kan libur 2 minggu itu di pergantian semester gitu ya. Iya, Nah, habis ujian. terus pas itu tuh nggak bakal expect bakal libur selama itu sampai 1,5 tahun ya sampai sekarang gitu. Dan namanya juga manusia ya harus beradaptasi. Pas awal-awal juga aku ngerasain males banget ngerjain tugas gitu. Karena kan COVID-19 ini merubah pembelajaran di sekolah jadi pembelajaran secara online gitu. Iya, daring. Terus aku tuh lama-kelamaan mulai terbiasa gitu dan mulai sadar kalau belajar itu nggak harus di sekolah, di rumah juga bisa loh gitu. Dan karena setiap hari aku ini ngelakuin kegiatan yang berulang-ulang gitu, ngelihat layar HP gitu, karena kan pembelajarannya juga secara daring gitu, Iya. online gitu. Terus aku tuh ngerasa kalau bahasa sekarang itu no life gitu, nggak ada kehidupan. Ya. Karena kan waktu itu juga kasus COVID-19 itu lagi tinggi-tingginya gitu. Dan kita itu dipaksa untuk diam di rumah. Dan kalaupun mau keluar, itu harus ada urusan penting. Dan harus menggunakan protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker gitu. Dan itu sedih banget sih ya, pas Sedih. diam banget di rumah. Iya. Karena nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Padahal kita itu seorang murid yang
pinginnya tuh bermain, belajar, ya. Ya bermain sama teman-teman Iya. sekolah. Ya gimana sih pada umumnya siswa gitu. Padahal aku tuh sebelumnya anak yang terbilang aktif ya, ikut berbagai organisasi, misalnya OSIS, IRMA, dan lain sebagainya. Terus aku juga pas di umur segitu, di kelas 8, aku tuh pengen learn something new, atau mencoba segala hal gitu, mencari pengalaman, malah COVID, jadi harapannya tuh sirna gitu. Nah, Binar kan tadi bilang ya bagaimana Iya. ada sebuah kesadaran bahwa Iya. belajar itu gak hanya di sekolah, di rumah juga bisa. Nah, gimana sih cara memunculkan kesadaran itu sendiri? Sebenarnya kesadaran itu kita harus mulai dari diri sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini, lalu merubahnya menjadi kegiatan yang positif. Misalnya kalau ada kegiatan positif seperti event-event ya. Jadi aku dulu pas COVID ada beberapa kali ngikutin kegiatan, misalnya seminar, pelatihan IRMA, dan juga aku ditunjuk sebagai model untuk lomba vlog ya. Oke. Dan temanya juga sama kayak gini, rindu sekolah karena COVID. Oke. Ya. Dan ya gitu. Soalnya Sedih banget ya. jadi banget gitu. Binar dari tadinya seorang siswa yang aktif Iya. dipaksa untuk Harus belajar di rumah. Aduh. Nah, itu salah satunya ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Binar, ada nggak dampak positifnya gitu? Gak mungkin kan selalu Iya. dampak negatif. Nah, dampak positifnya sebagai pelajar Binar ya, kita sebagai pelajar, Iya. ada gak sih yang Binar rasakan Ada dari banyak. pandemi ini? Banyak. Seperti yang tadi disebutkan ya, kita dapat menggali potensi diri. Karena kan kalau misalnya di rumah itu kita lebih santai ya, Oke. nggak ada pressure, nggak ada tekanan dari Nah, ya. orang-orang gitu. Jadi kita itu bisa lebih mendalami siapa kita gitu, Lebih- apa potensi kita Ya, gitu. lebih mengenal diri. Iya, mengenal diri gitu. Karena kan lama juga ya di rumah gitu. Masa di rumah cuma main HP, nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Ya benar. Iya benar banget. Nah, itu adalah dampak positifnya. Iya. Nah, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Tentu saja dampak negatifnya itu banyak banget ya. Salah satunya Bin. Salah satunya. Iya, apa? Aku tuh suka bikin wishlist ya setiap tahun. Jadi wishlist itu semacam list harapan yang bakal aku kerjain selama setahun. Ya, misalnya mengikuti perlombaan antar kota atau antar provinsi, dan juga mendapatkan nilai tinggi di beberapa pelajaran. Dan itu tuh gak kejadian karena COVID-19 gitu. Dan itu bikin sedih banget ya. Oh, jadi sebelumnya Binar membuat list wish goals. ya, goals gitu. Oke. Dan Dan itu tuh tujuannya supaya memacu diri agar lebih semangat karena ada sesuatu yang harus dicapai gitu. iya, Dan itu benar. tuh worth it sih buat aku kalau nulis ya berarti, goals gitu. berarti ya nih situasi pandemi ini menjadi tantangan baru buat Tantangan siswa. baru ya. Kita harus lebih beradaptasi gitu. Karena kan ini tuh baru banget ya pembelajaran secara online gitu. Iya. Dari dulu, dan ini tuh baru kejadian sekarang. Kecuali buat anak-anak yang sekolah home di Ya, rumah, ya, home homeschooling. ya homeschooling. Nah, itu mungkin udah terbiasa ya. Terbiasa. Oke, itu tadi kita udah bahas dampaknya ya. Nah, sekarang gimana sih pandangan Bina terhadap, minum dulu deh Bina. Iya. Kita dari tadi udah Haus nih. udah ngobrol Iya. mulu, gak disuruh minum parah. Bismillah. Oke, nah Mungkin ini kosong banget ya. Gak ada cemilan gitu. gak ada cemilan. Aku bawa cemilan. Bentar. Asik. Bentar ya. Dari tadi kayak diem mulu. Nah, ini dia cemilannya. Kamu tahu nggak ini apa? Ini mah rangi coklat tuh. Ini mah Iya, ini tuh oleh-oleh khas Banjar. Banjar. Jadi itu ranginang, yang awalnya makanan biasa, tradisional biasa, kemudian dicampur dengan coklat. Bentar. Ranginang sama coklat. Iya, coklat. Serius bohong. Beneran sumpah. Cobain aja. Coba ya. Iya. Jadi aku juga mau nyobain ya, guys. Bentuk lope, bre. Iya. Coklat. Ini rasa coklat doang, Bang. Nah, ada yang putih. Oh, vanilla. Iya, vanilla. Bismillah. Crispy banget, Bre. Kayak yogurt kuning ya rasanya. Betul. Enak banget loh. Ini
Tentunya ada rasa kopi. Kopi. Iya. Wow. Buat yang suka kopi ini recommended banget sih. Beda. Kopi guys. Ini apa? Kalau ini tuh semacam snack gitu, yang bentuknya bulat. Oh. Tapi dicampur sama coklat juga sama Oke. kayak. Boleh dong buat gue semua. Boleh. Iya. Ambil aja. Mantap guys. Lagi ya. Iya. Oke, kita kembali lagi nih guys ya. Iya. Nah, benar. Iya. Gimana sih harapannya ke depannya gitu? Iya. Ada gak harapan setelah kejadian pandemi ini? Ya pastinya ada ya. Semoga kedepannya COVID-19 ini hilang dan sekolah secepatnya 100% ya. Oh. Alhamdulillah sekarang udah 50% di sesi, tapi kami pengennya itu full ya gitu. Dan ada juga hadis qadarallahu wa masa'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Nah, COVID-19 ini juga adalah takdir Allah yang pastinya akan terjadi gitu. Nah, tugas kita adalah mengambil setiap hikmah dari kejadian, yaitu kematian. Nah, kematian ini tidak pandang umur nih, karena kan kemarin COVID-19 anak-anak, tua, muda, banyak yang meninggal gitu. And I hope Indonesia will be better in the future. Oke, nah berarti semua dari kejadian ini merupakan ketentuan dari Yang Maha Kuasa ya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak karena ini sudah menjadi ketentuannya. Yeah. Nah, untuk kita agar memutus rantai penyebaran ini, jangan lupa ya menerapkan protokol kesehatan dan vaksin. Ya. that's right man. Wajib ya itu vaksin. Ya, kita yang udah divaksin nggak terjadi apa-apa kok. Iya, gak ada efek apapun. Jadi jangan takut gitu. Iya, di SMA 1 Banjar sudah ada program vaksin ya. Iya, udah. Dulu ya. Dan katanya mau ada vaksin ketiga. Ya, nggak tahu juga sih. Nah, intinya gitu guys ya. Iya. Dan ambil hikmahnya aja, jadikan pelajaran bagi kita ya. Dan selalu bermuhasabah diri, memperbaiki diri lah menjadi lebih baik gitu. Nah, itu dia. Terima kasih Binar sudah Iya. mau Terima kasih datang juga. ya atas waktunya. Terima kasih. Iya. Teman-teman yang sudah mau menyimak video ini sampai habis, terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Selamat jumpa. Bye bye.